aja. Yang namanya perusahaan ilegal itu bodong, alias tidak ada izin perusahaannya. Siapa yang memberikan izinnya? Terus kalau tidak ada izinnya, apa yang mau dicabut? Gigi loh yang mau dicabut. Hah? Oh. Ini. Oke guys, ada sebuah momen yang lucu ya terkait dengan debat Cawapres yang keempat kemarin ya, ketika Profesor Mahfud MD menyinggung soal tambang ilegal. Lalu kemudian dijawab oleh Mas Gibran bahwa tambang ilegal itu sebaiknya IUP-nya dicabut ya, atau izinnya dicabut. Nah, ini kemudian menimbulkan komentar yang beragam dari netizen ya. Ada yang menertawakan, ada yang menanggapi secara serius. Loh, ini kan gimana ya? Masa tambang ilegal ya izinnya dicabut atau IUP-nya dicabut ya, sementara itu kan tambang ilegal artinya dia memang ilegal, tidak mendapatkan izin. Oke guys ya, ini ada satu video dari seorang bocah SMP guys ya, yang mengkritik dengan begitu keras untuk Mas Gibran. Oke, kita saksikan dulu cuplikan videonya berikut ini. Soalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya. Informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Dul, kalau ngomong jangan ngasal aja. Yang namanya perusahaan ilegal itu bodong, alias tidak ada izin perusahaannya. Siapa yang memberikan izinnya? Terus kalau tidak ada izinnya, apa yang mau dicabut? Gigi loh yang mau dicabut. Hah? Oh. Ini yang katanya mewakili anak muda yang ingin menjadi pemimpin negara. Apa nggak malu? Kaulah muda-mudi dipimpin oleh anak Presiden Republik Indonesia yang mempunyai gagasan ngawur, asal ngomong, wawasan rendah, tidak mempunyai etika, yang tidak mempunyai prestasi, yang hanya mengandalkan gimmick dan mengandalkan orang tuanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini serius, tidak main-main, negara loh yang akan dipimpinnya, yang menyangkut hak layak hidup orang banyak, bukan pemimpin rumah tangga. Jangankan lo yang asal ngomong untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar. Bapak lo aja, seorang Presiden Republik Indonesia, Jokowi, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar. Ini bukti nyata di Jambi, perusahaan Cina. Jangankan akan merusak alam dengan mencabut kayu yang dijual ke negara Cina, tetapi juga melanggar Perda Jambi dan merusak rumah dan sumur nenek saya, seorang pahlawan Republik Indonesia yang sudah berbuat jasa untuk negara ini. Nenek buyut saya tidak bersalah dan taat hukum, tetapi dizolimi oleh perusahaan Cina dan pemerintah. Sudah 10 tahun lamanya, sampai saat ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi, kiranya jangan membodohi rakyat dan jangan asal ngomong. Terima kasih. Wow, komentar yang sangat pedas ya dari seorang bocah bernama Fadia Alkaf ya. Diketahui Fadia Alkaf ini masih SMP guys ya, tetapi sudah bisa berani mengkritik dengan kata-kata yang sangat pedas ya. Saya salut dengan keberanian dari adik ini guys. Artinya anak-anak muda sekarang sudah mempunyai daya pikir yang sangat-sangat kritis guys ya. Oke, selanjutnya kita akan saksikan ya. Ini ada tanggapan dari netizen yang lain terkait komentar dari Mbak Fadia Alkaf ini guys ya. Oke, kita saksikan bersama-sama berikut ini. Binatangnya kita gemukan. Astagfirullahaladzim. Samsul, enak aja lo nyamain manusia, rakyat Indonesia ini dengan binatang.
pendukungmu aja sama dengan binatang. Karena mendukung dan memujiamu dengan mulut dan perut. Berani sekali dia bilang, "Hei Samsul." Hei Samsul. Hei Samsul, anak presiden lu bilang "Hei Samsul." Gimana pola pikir Anda? Gue udah ngeliat banyak video lu, dan akhir-akhir ini tuh lu bikin video tentang politik. Dan semua isi kontenmu itu mengkritik politik ya, mengkritik pemerintah gitu. Emang lu siapa? Ya maksudnya gimana ya? Boleh aja mengkritik, cuman kalau mau mengkritik itu harus menggunakan bahasa yang baik gitu. Emang kalau mengkritik emang harus pedas, cuman nggak kayak gitu juga kali. Soalnya banyak banget video-video lu yang udah menurut gue kurang pantas untuk diucapkan oleh bocah SMP yang KTP aja masih belum punya gitu. Mau gue kasih contohnya nih. Ini akibatnya seorang anak presiden Republik Indonesia SDM rendah, mempunyai gagasan hasil ngawur dan banyak berkhayal. Tuh, SDM rendah lu bilang. Anak presiden lu bilang SDM rendah. Emangnya lu siapa? Ini nih alasan pilpres hanya untuk orang yang 17 ke atas. Soalnya kalau yang masih SMP tuh pikirannya masih kayak gini. Gue penasaran sama sekolah lu dan circle lu itu gimana gitu. Lu di pertemanan lu tuh kayak gimana? Apa lu suka mengkritik teman-teman lu juga? Segala hal yang dia lakuin itu lu kritik gitu semuanya. Dan lu juga sempat buat video menghina Pak Prabowo dan Pak Presiden kita Joko Widodo. Nih videonya nih. Darah Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang capres Republik Indonesia 2000. Kalau Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, mau dibawa kemana negara dan rakyat ini? Sementara Bapak tidak mempunyai etik. Gue gak mau berkomentar banyak tentang lu, gue serahin semuanya ke netizen Indo. Intinya, buat lu, kalau misalnya lu mau buat video, pikirin dulu apa akibatnya, dan pikirin dulu mana yang benar dan mana yang salah. Lu boleh mengkritik, lu boleh memberi saran ke pemerintahan, cuman lu harus pikirin dulu apakah lu udah bener. Dan satu lagi, gue dulu juga sempat respect ke lu soalnya public speaking lu bagus, dan lu juga berani bersuara ke pemerintah Jambi karena ada proyek di mana mobil truk membawa beban 50-60 ton melewati depan rumah nenek lu, dan rumah nenek lu jadi rusak dan sumur nenek lu juga rusak gitu. Lu berani bersuara ke pemerintah, gue respect itu, dan itu juga sempat hebohkan waktu itu. Lu juga hampir dilaporkan ke polisi dan banyak yang ngedukung lu di situ sehingga lu nggak jadi ditangkap. Ya, emang di situ lu benar, cuman di sini lu udah mulai offset. Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Ibaratnya lu udah dikasih hati, mintanya jantung. Ada-ada aja nih anak SMP. Oke, buat abang yang komentar tentang Mbak Fadia Alkaf ini ya, menurut saya Mbak Fadia ini terlihat lebih cerdas daripada Anda ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia berani untuk mengkritik pemerintah, dia berani untuk speak up, berkomentar ya, yang menurut dia pemerintah itu sudah melenceng dari garis yang sebenarnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa yang Anda nilai terhadap Mbak Fadia ini ya, Anda malah justru mengkritik atau menyerang Mbak Fadia tetapi secara personal ya. Dikatakan bocah SMP, apakah di sekolah dia pernah menyerang atau mengkritik teman-temannya juga tidak ya, lalu mengait-ngaitkan dengan sekolahnya dan sebagainya. Emang kenapa kalau anak presiden dikatakan SDM rendah ya? Emang kenapa kalau pemerintah itu dikritik? Terus kalau kritik tidak dengan sopan santun, emang kenapa ya? Karena biasanya kritik yang selalu sopan dan santun itu biasanya tidak didengar ya. Siapapun bebas untuk berpendapat karena negara ini merupakan negara demokrasi. Semua kebebasan ekspresi, berpendapat, beropini ya, termasuk kritik terhadap pemerintah, itu semua dijamin oleh undang-undang. Halo, salam dari Bandung. Aku mau komen sedikit aja tentang debat cawapres yang semalam. Itu etikanya benar-benar ada sih untuk anak muda. Jadi anak muda sekarang kalau beretika tuh kayak gitu ya, lebih sopan banget ke orang tua. Even orang tua itu bukan orang tua kita tuh harus kayak gitu ya. Nah terus aku juga mau nanya nih tentang izin pertambangan. Kan dia ilegal, terus apanya yang mau dicabut? Gimana sih yang dicabut tuh apanya? Aku bingung, jelasin aku dong. Terus juga nih satu lagi nih, itu menteri udah ikut bersuara, jadi bapak Maman nggak cukup, jadi sekarang Pak Menteri juga harus turun-turun gunung tuh semuanya. Aduh, maaf ya.
Gue lihat-lihat nih FYP lagi rame banget ngebahas soal debat cawapres kemarin. Pas gue tonton nih debatnya, gila seru banget emang, seru banget. Ya jawaban dari paslon 1 sih bagus, paslon 2 bagus, paslon 3 ya bagus. Jadi gue bingung banget nih milih yang mana ya? Milih yang mana ya gue? Iya gue sih sekarang masih di tengah-tengah aja ya. Tapi kemarin tuh gue lihat ada yang nyindir-nyindir tuh. Yang pertama nyindir soal tanah 500.000 hektar katanya. Terus ijazah palsu. Apalagi tuh. Dan kayaknya sindirannya itu udah disiapin tuh di catatan tuh ya. Apa itu yang nyusun catatan capresnya? Jadi bapak ini tinggal nyebutin aja gitu. Oh gitu ya cara mainnya ya. Terus yang ngukur-ngukur tanah tuh rajin sekali bapak ya, ngukur-ngukur tanah orang terus. Maksudnya gimana nih? Mau minta tanah nih dari Pak Prabowo gitu. Aduh Pak kasih deh Pak. Ngomongin tanah bapak mulu perasaan ya. Dan ditanya soal lithium jawabannya ke etika. Padahal lithium itu yang dibahas sama tim saya sendiri. Itu nggak tahu jawabannya atau gimana Pak? Kok dari lithium ke etika kayaknya nggak nyambung ya. Yang satu ini tuh lebih kayak bapak-bapak komplek ya, di komplek saya yang mulutnya tuh pada lemes, sering nyindir orang tuh, mirip banget sumpah, nggak ada bedanya Pak. Emang gitu sih ya kalau ngomong nih sesuai arah angin. Kemarin dia ngomong apa, hari ini udah beda lagi tuh omongannya. Ngomongin etika tapi tidak berkaca. Gak mungkin gak punya kaca kan Pak di rumah. Buat yang komen, iya nomor 2 ngomongnya hilirisasi terus dari awal sampai akhirnya bagus dong konsisten. Daripada yang satunya ngomong ini beda, besoknya beda. Sesuai arah mata angin. Duh Pak, gak usah playing victim deh, merasa tersakiti sekarang. Kalau saya nih ya, saya. Kalau bapak saya dipermalukan di depan umum Pak, itu udah beda cerita Pak. Dan bapak saya juga berpesan sebelum beliau wafat nih, kalau ada yang merendahkan kamu, padahal kamu gak pernah nyari-nyari kesalahan dia, lawan, balas. Kalau perlu injak kepalanya, gak usah merhatiin umur berapa apa, gak usah. Kita saling menghormati, bukan perbedaan umur. Ya itu kalau saya Pak. Tapi kan kalau Mas Gibran enggak ya, beda. Oke yang ini terakhir deh ya. Seorang profesor itu menganggap receh masalah greenflation. Dia nggak mau ngejawab tuh. Padahal greenflation itu yang akan kita hadapi di era sekarang yang serba modern. Pak, seorang prof bilang receh. Ya, seorang profesor bilang receh. Itu artinya sebuah keangkuhan yang menutupi ketidaktahuannya, Pak. Pasti nanti di video ini banyak yang komen. Dibayar berapa, Kak? Bulanan atau mingguan? Bayarannya ada sih ya, cuman dari paslon 3 bayarannya ya. Nih sekedar info nih, thank you. Jadi bingung milih nomor berapa. Kenapa ya Mahfud MD dibilang pendekar hukum? Gak bisa dipungkiri bahwa Prof. Mahfud merupakan pendekar hukum di Indonesia yang paling kuat, gak ada yang bisa kalahin ya. Kenapa? Karena Prof. Mahfud itu ya S1-nya dia ambil hukum, nah S2-nya dia ambil politik, S3-nya dia ambil hukum lagi. Jadi dia tuh pemahaman politik dan hukumnya itu sangat-sangat expert. Bahkan beliau itu ya disertasi terakhirnya itu adalah politik hukum Indonesia, yang sampai detik ini itu jadi rujukan dalam pembelajaran politik hukum di universitas-universitas hukum di Indonesia. Dan yang paling penting ya, beliau itu sangat-sangat keras terhadap koruptor. Dimana kan kalau korupsi itu hukuman mati itu bisa dilaksanakan kalau memenuhi beberapa syarat. Seperti lagi dalam keadaan bencana, kemudian lagi dalam krisis, kayak kemarin itu lagi COVID, itu sebenarnya bisa dihukum mati tuh. Nah cuma Prof. Mahfud itu punya gagasan bahwa itu nggak perlu memenuhi syarat-syarat itu, langsung bisa dihukum mati. Ya semoga beliau menang. Anak sekecil itu bikin darting Prof. Mahfud. Aduh, kemarin ya kan, waktu debat ya, Bapak Gemay gue diserang-serang, lu Pade bilang kalau debatnya memang gitu, di Amerika aja lebih parah. Sekarang dibalas sama Samsul adik gue. Apa lu kata nggak ada etik? Iya.
Ntar dulu gue benahin dulu. Mau menghadapi si paling etik. Samsul, emang boleh sejahil itu? Emang boleh? Nggak boleh Samsul. Ntar dibilang kan kita nggak ada etik lagi ya kan? Kata si bapak itu, si paling etik. Emang boleh Samsul? Lu selancar itu ngomongnya emang boleh? Kemarin dibilangnya pakai ini alat bantu sumpel kuping. Ada yang bisikin tuh siapa? Roh halus. Sekarang orang lancar bicara salah lagi. Ya kan namanya juga debat. Ya udah kalau debat aja, tempur aja, habis-habisan. Kalau memang merasa bahwa ini adik gue nih Samsul nih, asam sulfat ini nggak ada etika, hajar aja, libas aja, jangan kasih kendor. Nah giliran dia yang lipet ente pada keluar taji. Emang boleh anak muda secerdas itu? Boleh anak muda mimpin Indonesia? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus yang boleh yang tua-tua aja. Bosen, gumoh gue. Udah bosen. Lihat wajah itu aja nggak apa-apa. Kan kalau bapak gemoy 3 kali, iya kan sama yang ini kan. Omonganmu ki wis kaya dewa. Dadak komen ra karu-karuan. Ngomong aja lo kalau panik. 02 itu panik. Jabang bayi. Kalah cuk Ganjar. Ngomongamu angker angker jeplak pleketek. Ganjar itu ndak akan kalah. Ganjar itu pasti menang. Wis lihat aja dulu, lihat aja nanti. Wong Ganjar ki wong tulus-tulus kabeh. Wong Ganjar relawan Spartan yang punya. Katanya nggak boleh nyerang persona. Kok bawa-bawa gelar Profesor Pak Mahfud? Nanti dibalas seakan-akan paling tersakiti. Pendukungnya nangis-nangis lagi. Jawab pertanyaan itu dengan argumen, bukan dengan sentimen. Sorry ya. Khusus untuk yang mengatakan inflasi hijau dan yang mau mencabut izin tambang ilegal. Gak ada tambang itu. Kalau ilegal itu nggak ada izinnya itu bosku. Lihat ya, ini batang jagung ini. Malu kami lihat kalian itu pakai polybag, pakai mulsa untuk nanam jagung itu. Nah ini tinggi kali jagungnya nih, nah, baca ini. Nggak ada pakai polybag, entah mulsa ini, Nah, makanya malu-maluin kalian itu. Mungkin uang kalian banyak ya kan, anggaran kalian banyak ya kan. Tinggal minta aja sama bapak ya kan, tinggal minta aja sama rakyat ya kan, dengan iming-iming posted, tahap itu, buset lah. Nah ini gak ada ini pakai mulsa ini, gak ada, tinggi nih. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Ayo, Bala Gibran se-Indonesia, kita alihkan dukungan kepada Ganjar Mahfud karena Gibran kurang beretika, jalannya kurang beretika, dan sampai saat ini belum beretika. Ayo kita dukung dan mengalihkan dukungan pada Ganjar Mahfud. Debat capres-cawapres kali ini memang sangat menarik ya. Ini berbeda dengan debat capres-cawapres di tahun sebelumnya ya, pada masa pertarungan Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, Pak SBY dengan Ibu Mega. Nah, kali ini benar-benar berbeda ya. Ada pakar politik yang menyatakan bahwa debat itu tidak akan mempengaruhi hasil apapun ya. Nyatanya ya,
banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya kepada capres-cawapres yang tepat, guys, ya. Karena mereka melihat ada hal-hal yang membuat mereka menyesali, ya, bahwa sebelumnya mereka mendukung capres ini, cawapres ini, ya, lalu kemudian mengalihkan dukungannya kepada capres-cawapres yang lain. Berbeda dengan dulu, guys, ya, tahun 2009 ya atau 2014, 2019 di mana TikTok belum seramai ini, ya. Sekarang TikTok sudah sangat ramai, ya, di Facebook ramai banget, di YouTube ramai banget, banyak beredar konten-konten baru, ya, konten kreator yang baru juga lahir banyak sekali, guys, ya. Benar-benar kita menuju era digitalisasi. Ini artinya debat capres-cawapres kali ini sangat membentuk opini publik, sangat mempengaruhi psikologi pemilih dari sebelumnya mendukung si A kemudian beralih mendukung si B, ya. Nggak ada jawaban, nggak ada. Sorry ya, omon-omon, sorry ya. Makanya jangan ikut hasil pelanggaran kode etik MK. Makanya tidak punya etik. Sorry ya, di mana tuh? Sorry ya, si sombong amat. Mentang-mentang anak presiden, sombong banget, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Sudah tidak punya etika. Kenapa tidak punya etika? Karena hasil daripada pelanggaran kode etik MK. Sorry ya, omon-omon, sorry ya. Sombong. Pendukung 02, video ini khusus untuk kalian. Berikan saya sebuah alasan yang masuk logika dan masuk akal. Kenapa saya sebagai orang yang belum menentukan pilihan harus memilih 02? Karena kalau dipikir-pikir dari awal pencalonan ada yang cacat, bermasalah. Dalam proses kampanye beberapa kali melanggar. Dalam proses debat, bahkan di debat terakhir, cawapres itu meyakinkan saya, kenapa ya orang ada yang masih mendukung 02? Apa karena ada Pak Jokowi? Tapi kan Pak Jokowi netral dong, masa berpihak? Dan kalaupun ia berpihak, kan yang kerja nanti presiden dan wakilnya. Gak mungkin dong Pak Jokowi itu intervensi ketika sudah tidak menjabat, gak mungkin kan? Terus yang menjadi kekuatan kenapa 02 masih berada di atas secara survei itu apa? Mereka dibandingkan dengan pasangan nomor urut 1 ataupun 3 sangat cukup jarang untuk bisa bertemu dengan masyarakat lalu berkomunikasi langsung dengan mereka. Kalau dibanding 0103 ya. Nah jadi pertanyaan adalah apa alasannya? Berikan saya sebuah keyakinan. Sekali lagi ya, ini pertanyaan ya. Saya tidak bermaksud menjudge atau seperti apa gitu. Terima kasih. Dalam debat, Gibran diajak untuk menghormati posisinya sebagai calon wakil presiden. Tapi Gibran sendiri yang merendahkan dirinya dengan gestur dan ucapan-ucapan yang menyerang pribadi dan melecehkan lawan debatnya. Kali ini yang dia lecehkan bukan main-main. Dua orang tokoh NU yang dihormati di kalangan Nahdliyin. Untungnya dalam kultur NU yang gue tahu nih, adab itu lebih penting daripada ilmu. Dan saling menghormati itu sangat dijunjung tinggi, jadi kelihatan kedua tokoh itu, terutama Pak Mahfud nih, hanya bisa bersabar ngelihat tingkah laku yang menurut gua Gibran itu sedikit tengil dan songong. Walaupun Gibran selalu membungkuk saat bersalaman, malah jadi itu terkesan dalam tanda kutip membungkuk untuk menikam. Kelihatan banget Pak Mahfud terutama ya, berusaha banget menggiring Gibran untuk debat dengan lebih berisi. Beberapa kali Pak Mahfud mencoba bertanya soal sikap dan pandangan Gibran tentang kebijakan-kebijakan negara yang menurut beliau itu tidak menguntungkan bagi rakyat. Contohnya nih, ketika Pak Mahfud bertanya soal kebijakan impor dan Trisakti Bung Karno, Gibran tidak bisa menjawab tuh. Malah mengalihkan pembicaraan kepada jawaban gimmick. Kalau nggak salah dia jawab gini nih, Pak Mahfud sepertinya emosi ya, bla 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 bla. Kira-kira seperti itulah. Ini jangankan Pak Mahfud, gue aja bingung sama jawaban Gibran. Masa orang nanya tentang gagasan kok dibilang emosi? Gimana sih jalan pikirannya? Lebih lucu lagi nih, waktu Gibran bilang food estate, itu ada yang berhasil di Gunung Mas Kalimantan Tengah. Itu gue gak ngerti tuh yang nge-brief siapa.
Apa dia nggak dikasih tahu ya kalau food estate itu di Gunung Mas yang menjadi tanggung jawab Prabowo itu tuh ditanam singkong yang tumbuh jagung, bos. What? Itu dalam polybag lagi. Jadi apanya yang berhasil? Ya, kalau soal food estate ya yang nanamnya singkong tapi numbuhnya jagung, ini merupakan fenomena sejarah yang baru guys ya. Ini unik sekaligus aneh ya. Jadi proyek-proyek seperti itu sangat disayangkan sekali ya. Hanya merusak lingkungan, merusak alam dengan besar-besaran. Oke guys ya. Jadi hasil debat kemarin ya, debat capres-capres keempat itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang publik terhadap sosok dari Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi ini ya. Yang bahkan sebelumnya mereka mendukung penuh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi setelah debat capres-capres keempat, akhirnya mengalihkan dukungannya kepada calon presiden yang lain ya. Nah, ini kita masih saksikan guys ya. Tinggal satu lagi debat capres-capres yang terakhir guys ya. Dan setelah itu kita akan sama-sama ya berbondong-bondong nanti di tanggal 14 Februari ya. Ini tinggal menghitung hari ya, sebentar lagi guys. Siapakah yang akan memenangi pertarungan Pilpres nanti guys ya? Apakah menang satu putaran ataukah masih berlanjut lagi pertarungan Pilpres di putaran berikutnya ya? Ya, besar harapan bagi kita semua rakyat Indonesia agar bangsa dan negara kita yang sangat kita cintai ini ya, yang merupakan hasil buah dari perjuangan para pendahulu kita dengan gagah berani ya, dengan nyawa mereka ya, dengan darah dan air mata mempersembahkan sebuah negeri Nusantara yang indah ini. Jangan sampai kita malah menyerahkan kepada orang-orang yang salah ya, orang-orang yang hanya tahu merusak bangsa dan negara kita ini. Ini terbukti dari food estate sudah dirusak ya. Jangan sampai membuat kerusakan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu mari kita jaga alam, kita jaga Ibu Pertiwi Nusantara kita tercinta ini ya, untuk berada di tangan yang tepat guys ya, berada di pemimpin yang sudah berpengalaman, pemimpin yang tahu betul bagaimana cara mengatur, mengelola negara dan bangsa kita ini ke arah yang lebih baik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten-konten dari saya. Tetap nantikan konten-konten terbaru. Saya Bas dan Sebo, sampai jumpa lagi.